Hari Minggu. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Pastinya baik ya. Nah, Kakak Olive, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dong, Kak. Pastinya. Nah, kabar Kakak Olive hari ini baik. Kakak Olive tahu tidak kenapa? Tahu dong, Kak. Ya, pastinya tahu ya semua. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa baik, yang senantiasa melindungi kita, memberkati kita, terutama sepanjang minggu lalu sampai hari ini Tuhan Yesus masih menyertai kita. Nah, untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di hari Minggu yang indah ini, kembali lagi kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri, kita sama-sama mau bergembira, memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu I Love Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Dina. Nah, adik-adik semuanya duduk tenang, duduk yang manis, semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau untuk setiap hal yang indah yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Seminggu Tuhan sudah boleh sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun statusnya Tuhan masih berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sebentar Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan, boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Pastinya Kakak Olive. Nah, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan Alkitab Buku Terindah. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab
buku terindah di tangan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah di tangan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah di tangan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita tadi sudah sama-sama memuji Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ita. Tapi sebelum itu, kita kembali lagi mau minta pertolongan Tuhan lewat doa. Jadi, semuanya duduk tenang, lipat tangannya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang baik, yang senantiasa mengasihi kami. Kembali lagi kami datang berdoa kepadamu Tuhan, minta pertolongan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang datang untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Kakak Ita yang akan memberitakan firman-Mu sebentar Tuhan. Mari Tuhan berkati, biarlah Kakak Ita boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan boleh merasa terberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Semua siapkan Alkitabnya? Sudah? Ya, kita akan baca dari kitab Matius pasal 26 ayat 67 sampai 75. Kakak ulangi, pembacaan kita terambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 67 sampai 75. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, berdasarkan cerita kita minggu lalu, tidak lama kemudian prajurit-prajurit suruhan para ahli-ahli, para imam-imam kepala dan para tua-tua Yahudi menangkap Tuhan Yesus dan membawanya ke mahkamah agama. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, ya, namanya siapa? Petrus, dia mengikuti Tuhan Yesus sampai ke mahkamah agama. Nah, di mahkamah agama ini adik-adik, Tuhan Yesus tidak diperlakukan seperti seorang raja, tetapi seperti seorang penjahat. Di mana Tuhan Yesus ditanyai beberapa pertanyaan, kemudian Tuhan Yesus juga disiksa, dia dipukul, dia diludahi, dan bahkan dia dihina, dan sungguh malang sekali ya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus ini menyaksikan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia berdiri di halaman mahkamah agama. Nah, tidak lama kemudian datanglah seorang hamba, dia mendekati Petrus dan berkata kepada Petrus, engkau juga bersama-sama dengan Yesus orang Galilea ini. Nah, kemudian Petrus menyangkal dan dia berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Nah, kemudian Petrus pergi menghindar, dia pergi ke gerbang mahkamah agama, dia berdiri di situ untuk menyaksikan apa yang akan terjadi lagi oleh Tuhan Yesus. Nah, tidak lama berselang, ada lagi seorang yang mendekati Petrus dan dia berkata kepada Petrus, engkau juga bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Nah, kemudian Petrus ini menjadi takut adik-adik. Dan dia berkata dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah, kemudian tidak lama kemudian ada seseorang lagi yang menghampiri Petrus dan berkata kepada Petrus, pasti engkau juga pengikut Yesus. Itu nyata dari bahasamu. Nah, kemudian Petrus ini semakin takut adik-adik, dia semakin takut dan dia sangat khawatir. Sehingga dia berkata dan bersumpah dan bahkan mengutuk. Petrus berkata, aku tidak kenal orang ini. Nah, pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, kemudian Petrus ini mengingat adik-adik apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Malam sebelum peristiwa Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit tadi, di mana Yesus ini dia berkata kepada Petrus dan semua murid-muridnya bahwa semua murid-muridnya akan pergi meninggalkan dirinya. Nah, tetapi pada saat itu Petrus dengan yakinnya mengatakan bahwa Yesus, guru, meskipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun iman semua murid-muridmu goyang, saya tidak akan. Saya akan tetap setia mengikut engkau. Nah, sehingga mengingat hal tersebut, Petrus menjadi sedih, menjadi kecewa dengan dirinya, dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan menangis sesedih-sedihnya. Nah, adik-adik, belajar dari peristiwa tadi, kita diajarkan untuk memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Meskipun kita berada saat ini di tengah-tengah orang yang lebih banyak tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi itu bukan alasan buat kita untuk menjadi takut mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, jangan sampai kita hidup dalam penyesalan seperti yang dialami oleh Petrus. Kita harus berani mengakui Tuhan Yesus. Jadi sebagai orang yang jumlahnya sedikit yang percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali kita mendapatkan ejekan, seringkali kita mendapat hinaan dari teman-teman kita yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus.
Tetapi kalian jangan takut, jangan sedih. Justru kalian harus berani mengakui bahwa kalian atau kita adalah murid Tuhan Yesus. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasanya, begitu baik ya. Bahkan dia rela menderita untuk menebus dosa-dosa kita, dan bahkan kita memiliki Tuhan yang hidup ya, tidak seperti orang lain. Jadi sekali lagi firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada kita untuk berani mengakui bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita melihat teman-teman kita yang hebat-hebat yang telah menghafalkan ayat hafalannya. Mari kita saksikan. Hai, nama saya Elona. Saya dari dapur 8. Saya akan menghafalkan Matius 26 ayat 41a. Bunyinya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo teman-teman, saya mau membacakan ayat dari Matius 26 ayat 41a. Berbunyi demikian, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bu Guru, kakak-kakak juga, saya Mesia. Saya akan membaca hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Matius pasal 26, ayatnya yang ke-41 bagian A yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari dapur 8. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari kitab Matius 26 ayat 41 bagian A yang berbunyi demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Alden dari dapur 8. Saya akan menghafalkan Matius 26 ayat 41a yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye-bye. Teman, perkenalkan nama saya Delika. Saya menghafalkan Matius pasal 26 ayat 36. Duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa. Terima kasih teman-teman. Selamat malam Bu Guru, nama saya Novita Dewi. Saya mau menghafalkan Matius pasal 26 ayat 36 yang berbunyi demikian. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terima kasih Bu Guru, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lila Renata. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Matius 26 ayat 36 bagian B yang berbunyi demikian. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terima kasih teman-teman, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Karyapa. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 36 yang berbunyi demikian. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Delima. Saya menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 36 yang berbunyi demikian. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terima kasih teman-teman. Bye. Wah, luar biasa sekali ya teman-temannya kalian yang sudah menghafalkan ayat hafalannya. Yang lain jangan mau ketinggalan, tetap aktif
dan ikut juga menghafalkan ayat hafalannya. Nah, untuk minggu ini kakak tidak akan kasih ayat hafalan tetapi dalam bentuk tugas, yaitu kalau tadi Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, hari ini adik-adik harus berani menyatakan dirinya sebagai murid Tuhan Yesus dengan berkata, aku murid Tuhan Yesus. Sekali lagi, aku murid Tuhan Yesus, tetapi kata akunya ini ganti dengan namanya kalian. Misalnya kakak, namanya kakak kan Chelsea, salah, Ita ya. Jadi kakak ganti kata akunya menjadi Ita. Jadi kakak katakan, Ita adalah murid Tuhan Yesus. Ita adalah murid Tuhan Yesus. Ita adalah murid Tuhan Yesus. Ya, kalian katakan sebanyak 3 kali, kemudian buat video, lalu kirim ke kakak pengasuhnya. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Ita. Sebagai ucapan syukur kita untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini, kita mau membawa persembahan, dan untuk mengiringi persembahan kita mau menyanyikan lagu Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah, adik-adik, kita akan doa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau boleh saat ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memiliki keberanian untuk menyatakan diri kami, untuk mengakui diri kami adalah murid-Mu. Dan ajarlah kami bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tetapi dapat kami lakukan, dapat kami tanamkan dalam hati dan bahkan berbuah dalam tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan dan bahkan pekerjaan dari kedua orang tua kami. Buat kami juga anak-anak-Mu terus memberkati kami, memberikan kami semangat untuk terus mengikuti pembelajaran baik dari rumah dan bahkan di lingkungan sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan buat mungkin beberapa di antara kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Agar minggu depan kami boleh mengikuti ibadah dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Engkau juga berkati mulai dari pemimpin dari pusat sampai ke pelosok daerah, Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kakak ajak untuk adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita kembali lagi berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang berdoa kepadamu, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Sekarang ibadah kami telah selesai Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami kembali masing-masing. Mari Tuhan tetap sertai kami dalam kami bermain, beraktivitas, dan dalam hal apapun itu Tuhan Yesus. Mari Tuhan tetap berkati kami, lindungi kami. Dan biarlah Tuhan minggu depan kami boleh kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.